Sebuah pesan masuk ke ponsel Vira. Vira memeriksa pesannya, ternyata dari Arman. "Vir, datanglah ke sini sebelum aku menikah besok. Arman mengirimkan lokasinya berada saat ini." "Oke, aku akan datang." Sen. Vira segera menemui Arman, kebetulan ia baru akan pulang dari rukonya. "Mau apa ya dia?" gumamnya. Vira segera keluar dari ruko, mengendarai mobilnya menuju ke tempat yang telah diserlok oleh Arman. Vira celingukan mencari keberadaan Arman. "Oi!" Arman menepuk bahu Vira. Vira terperanjat kaget, dia terkejut. Kamu kayak hantu saja tiba-tiba nongol." Vira mengelus dadanya. Sedangkan, Arman tertawa lepas merasa lucu melihat Vira yang berhasil dikagetkannya. Sudah kagetnya, masih menyisakan tawanya. Vira tersenyum menatap Arman. Entah kenapa, akhir-akhir ini Arman terlihat lebih tampan. Mungkin, karena dia akan segera menikah, pikir Vira. Arman menggenggam tangan Vira erat, membawanya duduk di sebuah bangku taman. Air mancur berada tepat di hadapan mereka. Lepasin." Tapi, sampai duduk di bangku taman, Arman masih menggenggam tangan Vira dengan erat. "Vir, biarkan begini. Nanti, setelah aku menikah aku gak akan bisa seperti ini lagi. Bahkan mungkin kita gak akan bertemu lagi," ucap Arman lirih. Vira terdiam mendengar perkataan Arman. Saat ini waktu menunjukkan pukul 7:30 malam. Sebenarnya ada apa? Kenapa kamu bicara begitu?" Vira mulai gelisah. Arman menghela napasnya dalam-dalam, matanya menatap lurus ke depan. Sementara mulutnya masih belum berkata-kata. Maaf, aku gak bisa lama-lama, anak-anak menungguku. Ini sudah mau jam 8. Vira akhirnya memecah keheningan. Arman tersenyum getir, tangannya menggenggam tangan Vira semakin erat. Membuat Vira merasa risih, lalu segera mengurai genggaman tangan Arman. Arman melepaskan tangan Vira. Dia sadar diri. "Vir, aku akan menikah besok dengan Linda. Apa kamu gak keberatan?" tanya Arman. Suaranya terdengar lirih dan penuh kesedihan. "Aku mungkin salah sangka, Arman gak sesedih itu kan saat ini." Aku pasti salah, dia seharusnya bahagia. Dia akan menikah." Dalam hati Vira. "Vir, apa kamu gak keberatan?" tanya Arman kembali. Kali ini dia merubah posisi duduknya. Jadi berhadapan dengan Vira, matanya menatap lekat ke arah Vira penuh cinta dan luka. Luka dari hatinya yang patah. "Keberatan? Kenapa aku harus keberatan? Aku justru bahagia melihat kamu akan berumah tangga. Apalagi Linda begitu mencintaimu." Vira tertawa merasa lucu dengan pertanyaan Arman. "Hehe, begitu ya." Arman menertawakan dirinya sendiri. Dia mencintai Vira sejak dulu, namun tak berbalas. "Vir, seperti yang pernah aku katakan padamu dulu, aku akan mencintaimu selamanya. Meski nanti aku menjadi suami Linda, hatiku akan tetap untukmu. Jangan marah dan benci aku ya." Arman berkata sambil menatap lurus ke depan, menatap air mancur yang seolah bersinar terkena cahaya dari lampu taman. Vira terkejut dengan pernyataan Arman barusan. Sudah kubilang buka hatimu untuk Linda. Aku tak akan membencimu karena hal ini. Aku akan selalu menjadi sahabatmu sampai kapanpun," ucap Vira dengan penuh penekanan. "Aku sedang mencobanya, Vir." Arman menghela napasnya dalam-dalam dan menghembuskannya dengan kasar. Dia sedang berusaha menahan perasaannya saat ini, rasa cinta yang menggebu untuk Vira. Arman menundukkan wajahnya, menatap rerumputan taman. Vira menatap Arman dari samping. Entah kenapa ada rasa yang aneh di hatinya. Perasaannya jadi terasa gelisah tak karuan. "Vir." Arman mendongakkan wajahnya dan meluruskan punggungnya. Posisi duduknya kini tegak lurus berhadapan dengan Vira. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang terasa begitu aneh di hati Vira.
Saat mata mereka saling bertemu, jantungnya berdegup kencang, dan hatinya berdebar tak karuan. Sekuat hati Vira menahan gejolak aneh di dadanya itu. Ia ada apa, Ar? Vira berusaha menetralkan perasaannya saat ini. Setelah menikah, aku akan pindah ke luar kota. Mungkin kita tak akan bertemu lagi, ujar Arman dengan tatapan sedihnya. Kenapa? Kenapa pindah ke luar kota? Tanya Vira, sedih juga mendengar Arman akan pindah. Supaya aku bisa fokus pada rumah tanggaku, dan belajar melupakanmu, jawab Arman diiringi tawa sedihnya. Vira tertegun mendengar perkataan Arman. Mungkin, ini adalah untuk terakhir kalinya kita bisa duduk berdua dan saling bicara. Arman berdiri. Vira masih diam, berusaha mencerna semua perkataan Arman dengan baik. Ayo pulang. Sudah malam, ajak Arman pelan. Vira mengangguk, lalu berdiri. Jadi pertemuan ini hanya untuk membahas perpisahan kita. Vira tersenyum getir, menatap Arman dengan dalam. Arman bisa melihat kesedihan di mata Vira. Dan satu hal yang membuatnya seperti ada yang mengganjal di hati. Arman melihat secercah cahaya cinta dalam tatapan mata Vira untuknya. Aku pasti salah. Dalam hati Arman, jika tidak takut dosa, ingin rasanya mereka berpelukan. Untuk perpisahan mereka, apalagi Arman, dia sangat ingin memeluk Vira. Tapi dia sadar diri, Vira adalah istri orang, dia pasti akan marah. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing dan menggunakan kendaraan masing-masing. Sesampainya di rumah, anak-anak sudah tidur. Leo tampak menyambutnya di teras. Kemana dulu? Kenapa telat? Tanya Leo, tidak suka. Maaf, tadi ketemu Arman. Dia ngajak ngobrol dulu. Vira berkata jujur. Cek, bukankah besok dia akan menikah? Tidak suka dengan kedekatan Arman dengan Vira. Sudahlah, gak usah cemburu mas. Vira melangkahkan kakinya dengan lesu ke kamar. Leo mengikutinya. Mas hanya gak mau kamu terlalu dekat dengan dia. Mas, dia akan pindah ke luar kota selesai resepsi. Vira berkata dengan nada yang jengkel. Leo selalu saja cemburu pada Arman. Syukurlah kalau begitu. Tersenyum senang. Kamu mau makan malam? Tanya Leo sambil memeluk Vira dari samping. Saat ini, mereka sudah duduk di tepi tempat tidur. Iya, aku kebetulan lapar. Vira tersenyum. Mas juga. Mengecup pipi istrinya sekilas. Mereka pun makan malam bersama. Setelah Vira mengganti pakaiannya dengan pakaian tidur. Setelah itu, mereka menuju alam mimpi. Sebenarnya, hanya Leo yang terlelap. Semalaman ini, Vira tak bisa tidur. Dia gelisah teringat semua perkataan Arman tadi. Jika ini yang terbaik untuk hidupmu dan Linda, maka pergilah Ar. Raihlah kebahagiaan kalian dan lupakanlah aku. Gumam Vira dalam hatinya. Vira baru bisa terlelap menjelang pagi, yaitu jam 2:30 pagi. Besoknya, waktu menunjukkan pukul 9 pagi, di sebuah masjid sedang diadakan acara sakral janji setia dan ijab kabul antara Arman dengan Linda. Sah sah sah, suara para saksi menggema. Akhirnya, Arman dan Linda sah menjadi sepasang suami istri. Kebahagiaan terpancar jelas dari raut wajah Linda. Berbeda dengan Arman, yang senyum pun dia paksakan. Sama sekali tak ada kebahagiaan di dalam hatinya. Vira, Leo dan Tiara hadir dalam acara sakral itu. Sedangkan, Ryan dan Raisa dijaga Mia dan Biijah di rumah. Keluarga besar Vira pun turut hadir, karena mereka memang dekat. Usai akad, acara dilanjutkan dengan resepsi di gedung mewah yang ada di kota ini. Selamat ya Ar. Vira mengulurkan tangannya dengan senyuman manis yang tersemat. Terima kasih. Arman menerima uluran tangan Vira, menggenggamnya erat. Nanti malam jam 7, aku akan melakukan penerbangan ke kota J. Datanglah, antar aku untuk pertemuan terakhir kita.
Arman menatapnya lekat. Iya, akan aku usahakan. Vira menatap Arman dengan sedih. Tak akan aku biarkan, gumam Leo. Dia cemburu melihat kedekatan Arman dengan Vira. Linda berdeham. Dia suamiku sekarang, teriak Linda dalam hatinya. Vira dan Arman melepaskan genggaman tangan mereka. Leo memberi selamat dengan berusaha bersikap senormal mungkin, meski hatinya kesal. Tiara berteriak memanggil Arman dengan riangnya. Dia melompat ke pangkuan Arman. Arman mencium pipi gembul Tiara. Om sayang kamu, Ara. Semoga saja kita bertemu lagi suatu saat nanti. Acara demi acara dilewati, hingga usai sudah acara resepsi. Malamnya, tepat jam 7 malam Arman dan Linda sudah ada di bandara. Mereka akan melakukan penerbangan ke kota J. Arman celingukan mencari sosok Vira, namun tak ada. Akhirnya, dengan berat hati dia pun pergi dengan Linda meninggalkan kota ini. Selamat tinggal kotaku yang banyak kenangan, selamat tinggal sahabat sejatiku dan selamat tinggal cintaku. Gumam Arman diiringi rasa sedihnya. Sayang. Linda bergelayut di lengan Arman dengan senyuman yang merekah. Linda begitu bahagia bisa menjadi istri Arman. Sementara itu, Vira sedang berperang dalam hatinya. Silahkan kamu pergi ke bandara. Tapi, aku suamimu tidak ridho. Ucap Leo tegas dengan mata yang menatap Vira tajam. Akhirnya, Vira memutuskan untuk tidak pergi saja. Maafkan aku Ar. Vira berbaring di atas tempat tidurnya dengan sedih. Terdengar suara Ryan menangis, dengan cepat Vira menyusuinya. Sementara itu, Leo yang sedang kesal duduk di teras sambil ngerokok. Mia menghampirinya. Mau pisang goreng Pak? Dengan sopannya. Leo menoleh sekilas. Boleh. Mia pun segera membuatkan pisang goreng untuk Leo. Leo meminta Mia menemaninya mengobrol di teras. Mia duduk di kursi yang ada di sampingnya. Mereka mengobrol cukup lama. Hingga sekitar jam 12 malam Leo dan Mia masuk ke kamar masing-masing. Leo memeluk Vira dari belakang. Vira sudah terlelap di alam mimpinya. Maafkan Mas hanya tidak mau kamu terlalu dekat dengan Arman. Kedekatan itu bisa saja membawa pada kenyamanan lalu perselingkuhan, ucapnya. Lalu, Leo mengecup puncak kepalanya sekilas. Setelah itu, Leo pun ikut terlelap.